Kitab Imamat adalah kitab ketiga dalam Alkitab dan disusun tepat setelah eksodus bangsa Israel dari perbudakan ketika Allah membawa mereka menuju kaki Gunung Sinai dan mengundang mereka ke dalam sebuah hubungan perjanjian. Nah, dengan cepat mereka memberontak dan melanggar perjanjian itu. Dan Allah menghendaki kehadirannya yang mulia datang dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel dalam bentuk kemah suci. Namun dosa-dosa bangsa Israel merusak hubungan itu. Sehingga di akhir kitab sebelumnya, yaitu Keluaran, Musa sebagai wakil bangsa Israel bahkan tidak bisa memasuki hadirat Allah di dalam kemah. Kitab Imamat diawali dengan mengingatkan kita akan masalah yang mendasar ini. Dikatakan bahwa Allah memanggil Musa dari dalam kemah. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana bisa bangsa Israel dalam keadaannya yang penuh dosa dan keegoisannya diperdamaikan dengan Allah yang kudus ini? Itulah isi dari kitab ini. Bagaimana Allah dengan penuh anugerah menyediakan jalan bagi semua orang berdosa dan bejat untuk tinggal dalam hadiratnya yang kudus. Nah, mari kita berhenti sejenak dan menyelidiki konsep penting ini bahwa Allah itu kudus. Hal ini sangat penting untuk memahami kitab ini. Kata kudus berarti dipisahkan atau unik. Dan dalam Alkitab, Allah terpisah dari segala sesuatu karena perannya yang unik sebagai pencipta segalanya, penulis kehidupan itu sendiri. Jadi, jika Allah itu kudus, ruang di sekitar Allah pun kudus, penuh dengan kebaikannya, kehidupan, kemurnian, dan keadilannya. Jadi jika bangsa Israel yang lalim dan berdosa ingin tinggal dalam hadirat Allah yang kudus, mereka pun perlu menjadi kudus. Dosa mereka harus diselesaikan. Itulah isi kitab Imamat. Nah, kitab ini memiliki desain simetris yang luar biasa. Kitab ini menggali 3 cara utama yang Allah lakukan bagi bangsa Israel untuk hidup dalam hadiratnya. Bagian luar adalah penjelasan upacara ritual yang harus dilaksanakan bangsa Israel dalam hadirat Allah yang kudus. Bagian berikutnya berfokus pada peran para imam Israel sebagai mediator antara Allah dan bangsa Israel. Dan di dalamnya terdapat 2 bagian yang serupa yang berfokus pada kemurnian bangsa Israel. Dan tepat bagian tengah kitab ada sebuah ritual kunci, yaitu hari pendamaian yang menyatukan seluruh kitab ini. Kitab ini ditutup dengan sebuah bagian pendek di mana Musa mengajak bangsa Israel untuk tetap setia pada perjanjian ini. Nah, mari kita menelusuri kitab ini. Bagian pertama membahas 5 jenis utama pengorbanan ritual yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. 2 di antaranya adalah cara di Israel untuk mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Allah dengan cara mengembalikan kepada Allah tanda simbolis karena Allah yang terlebih dahulu mengampuni mereka. 3 ritual korban lainnya adalah cara yang berbeda sebagai ungkapan penyesalan terhadap Allah. Jadi di Israel, saya akan mempersembahkan darah hewan sembari mengakui bahwa dosa mereka telah menciptakan lebih banyak kejahatan dan kematian dalam dunia Allah yang baik. Akan tetapi, alih-alih menghancurkan orang ini, Allah tentu saja ingin mengampuni mereka. Sehingga secara simbolis, hewan ini mati menggantikan tempat dan mendamaikan mereka, yang artinya menutupi dosa mereka. Melalui ritual-ritual ini, bangsa Israel senantiasa diingatkan akan kasih karunia Allah, tapi juga akan keadilannya dan betapa seriusnya kejahatan mereka serta konsekuensi-konsekuensinya. Serangkaian ritual yang kedua memaparkan 7 perayaan tahunan bangsa Israel. Dan setiap perayaan tersebut menceritakan kembali sebagian berbeda dari kisah tentang bagaimana Allah menebus mereka dari perbudakan di Mesir dan membawa mereka melalui padang gurun dalam perjalanan menuju ke tanah perjanjian. Dan dengan merayakan perayaan-perayaan ini secara rutin, bangsa Israel akan mengingat siapa mereka sebelumnya dan siapa sejatinya Allah bagi mereka. Nah, sekarang bagian tentang para imam Israel. Ada Harun dan anak-anaknya yang pertama kali ditahbiskan untuk masuk hadirat Allah mewakili bangsa Israel. Dan di bagian ini, kita menemukan kualifikasi untuk menjadi seorang imam. Para imam dituntut untuk memiliki level integritas moral tertinggi dan melakukan ritual pengudusan karena mereka mewakili umat Israel di hadapan Allah. Juga mewakili Allah bagi manusia. Sekarang kita paham mengapa kekudusan para imam itu sangat penting. Kembali ke bagian pertama, tepat setelah keluarga Harun ditahbiskan, 2 orang anaknya berjalan dengan santainya tepat menuju hadirat Allah dan dengan terang-terangan melanggar aturan yang ditetapkan, sehingga mereka dibinasakan oleh kekudusan Allah saat itu juga.
Ini adalah sebuah pengingat yang menakutkan dari paradoks hidup dalam hadirat Allah yang kudus, karena ini adalah kebaikan yang murni, tapi menjadi berbahaya bagi mereka yang memberontak dan menghina kekudusan Allah. Karena itu sangat penting bahwa para imam Israel menjadi kudus, dan semua orang Israel juga menjadi kudus. Inilah yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Pasal 11-15 adalah tentang ritual kemurnian yang dituntut dari semua umat Israel. Dan pasal 18-20 tentang kemurnian moral bangsa Israel. Inilah yang ada di balik semua bahasa kemurnian dan kenajisan. Karena Allah adalah kudus dan Dia terpisah, maka umat Israel sendiri perlu berada dalam keadaan kudus. Ketika mereka masuk ke dalam hadirat-Nya, inilah yang disebut menjadi bersih atau murni. Hadirat Allah tidak bisa dijangkau oleh siapa saja yang tidak dalam keadaan kudus. Dan inilah yang disebut menjadi tidak bersih atau cemar. Di Israel, kita bisa menjadi najis hanya dengan beberapa cara. Melalui kontak dengan cairan tubuh, terkena penyakit kulit, dengan menyentuh jamur, atau menyentuh bangkai. Nah, bagi umat Israel, ini semua berkaitan dengan kematian, kehilangan nyawa, yang membawa kita pada simbol inti dari semua konsep ini. Kita menjadi najis ketika kita terkontaminasi dengan menyentuh kematian. Bisa dikatakan demikian. Dan kematian bertolak belakang dengan kekudusan Allah. Karena esensi Allah adalah kehidupan. Inilah kunci sesungguhnya. Sekedar menjadi najis tidaklah berdosa atau salah. Menyentuh hal-hal tersebut adalah bagian yang normal dalam kehidupan sehari-hari. Dan kecemaran adalah keadaan sementara. Ini hanya berlangsung seminggu atau 2 minggu kemudian selesai. Apa yang salah atau berdosa adalah masuk ke dalam hadirat Allah dengan santai sambil membawa simbol-simbol kematian dan kecemaran ini dalam diri kita. Jadi jangan lakukan itu. Cara terakhir untuk menjadi najis adalah dengan makan hewan-hewan tertentu. Dan perintah makanan halal ada tepat di bagian ini. Nah, ada banyak sekali teori tentang mengapa hewan-hewan tertentu itu dianggap najis dan terlarang. Apakah ini untuk mendorong kebersihan atau untuk menghindari hal-hal tabu dalam budaya itu? Teksnya tidak spesifik. Namun poin dasar dari semua pasal ini sangat jelas. Semua ini merupakan rangkaian simbol-simbol kebudayaan yang rumit yang mengingatkan bangsa Israel bahwa kekudusan Allah haruslah mempengaruhi semua area kehidupan mereka. Bagian berikutnya adalah tentang kemurnian moral bangsa Israel. Umat Israel dipanggil untuk hidup berbeda dari orang Kanaan. Mereka diperintahkan untuk peduli kepada orang miskin daripada mengabaikannya. Mereka harus memiliki level integritas seksual tinggi dan menggalakkan keadilan di seluruh negeri. Pada bagian tengah kitab ini, kita menemukan sebuah penjelasan panjang dari perayaan tahunan bangsa Israel, yaitu Hari Pendamaian. Kemungkinannya, tidak setiap dosa dan pemberontakan umat Israel ditutupi melalui pengorbanan secara individu. Sehingga setiap setahun sekali, imam besar akan mengambil 2 ekor kambing jantan. Salah satunya akan menjadi korban penghapus dosa dan menghapus dosa bangsa Israel, dan yang lain disebut kambing hitam. Imam akan mengakui dosa bangsa Israel dan secara simbolis meletakkannya pada kambing ini, kemudian melepaskannya ke padang gurun. Sekali lagi, sebuah gambaran kuat dari keinginan Allah untuk menghapus dosa dan semua konsekuensinya dari umatnya, sehingga Allah bisa hidup bersama mereka dalam damai. Kitab ini ditutup dengan Musa memanggil bangsa Israel untuk tetap setia kepada semua syarat perjanjian, dan dia menjelaskan berkat dari kedamaian dan semua kelimpahan yang diperoleh jika bangsa Israel menaati semua perintah ini. Musa juga memperingatkan mereka bahwa jika mereka tidak setia dan tidak menghormati kekudusan Allah, hal itu akan membawa bencana dan akhirnya dibuang dari tanah yang dijanjikan kepada Abraham. Nah, jika Anda ingin melihat bagaimana imamat cocok dengan alur cerita besarnya, sangat membantu untuk melihat kalimat pertama pada kitab selanjutnya dari Alkitab, yaitu Bilangan. Kitab itu dimulai dengan Tuhan berfirman kepada Musa di kemah pertemuan, sehingga kita bisa melihat bahwa Musa sekarang dapat masuk ke hadirat Allah mewakili bangsa Israel. Kitab Imamat berhasil. Jadi meskipun Israel gagal, Allah telah menyediakan sebuah cara untuk menutupi dosa mereka, sehingga Allah dapat tinggal bersama orang-orang berdosa dalam damai. Dan inilah isi kitab Imamat.